kami dakwah dari persaudaraan Muslim Indonesia ini adalah dalam rangka untuk senantiasa membangun silaturahim dengan merealisasikan program-program dari pemerintah Kabupaten Maros. Perlu juga kami sampaikan bahwa Parmusi ini adalah salah satu ormas dakwah yang ada di Kabupaten Maros bersama dengan tentu ormas yang lainnya. Alhamdulillah pada malam ini kita di Parmusi berdasarkan program kerja dari pengurus di bulan Ramadan ini memang ada beberapa kecamatan yang kita datangi untuk mengadakan safari. Sesungguhnya safari ini kita mulai beberapa bulan yang lalu. Di akhir Sya'ban kita hanya mampu untuk berada di 2 kecamatan yang di atas ini, yaitu di Cenderana dan Jambak. Oleh karena itu diputuskan oleh teman-teman pengurus bahwa untuk Malawa kita ambil di bulan Ramadan dalam bentuk safari Ramadan. Alhamdulillah pada malam hari ini di tim safari ini kami sendiri sebagai ketuanya hadir bersama dengan sekretaris Pak Syarifuddin dan pengurus yang lainnya termasuk Kiai Muda Ustaz Ahmad yang memimpin kita salat tadi, dan insyaallah sebentar juga di salat tarawih. Dan itulah juga kami berterima kasih banyak sekali karena sepertinya pada malam hari ini tim ini banyak diberikan kewenangan bersama dengan kita. Alhamdulillah, bersyukur. Kemudian insyaallah sebentar kita akan mendengarkan tausiah dari penasihat Ustaz Hafidz Amri. Sekali lagi insyaallah ya, keberadaan ini kita sampai bersama dengan sampai salat tarawih. Sudah itu ya, kami akan kembali ke Maros untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan tertentu. Sekali lagi terima kasih banyak sebagai pengantar, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustaz untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Cukup sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulih wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kita sudah berada pada pertengahan Ramadan mulia tahun ini. Kalau di sini kita sudah malam keberapa Bapak Ibu? 16, ada yang 17, kalau begitu awalnya kemarin. Insyaallah saya berpikir untuk menyampaikan tentang kemuliaan Al-Quran. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran ini termasuk dari rukun iman. Dari rukun iman itu termasuk diantaranya beriman kepada Al-Quran. Urutan keberapa ini?
Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadari khairi wa syarri. Berarti di urutan ketiga, kewajiban kita beriman kepada seluruh kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Zabur, Taurat, Injil, dan sekarang ini Al-Qur'an. Bulan Ramadan ini disebut-sebut sebagai bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an, karena di dalamnya Al-Qur'an diturunkan, sehingga rata-rata kita pada mengaji mana ki syalamatun Al-Qur'an mana ni kesiaju sisa berarti temu Ramadan ini insyaallah tahun kurata kami kemampu membaca 2 juz satu hari, berarti insyaallah bisa tamat 2 kali dalam 1 bulan ini. Dan begitu selanjutnya, kalau ada yang mampu baca 5 juz satu hari, berarti berpotensi untuk khatam 5 kali. Sampai ke malam ke-16 ini saya bawa Al-Quran untuk memberikan kepada di antara kita yang paling tinggi bacanya, yang paling banyak. Ada yang sudah tamat, sampai hari ini ada yang sudah tamat 30 juz. Ibu-ibu belum. Bapak-bapak ada yang sudah 30 juz? Ada, alhamdulillah. Untuk bapak, insyaallah. Nabi SAW bersabda, al-muta'abbadu bi qiraatihi. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Nanti datang tanggung ibadahnya, satu huruf dinilai, setiap huruf dinilai. Kata Nabi SAW, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf kali 10, 30. Di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sampai 700 lipatan. 30 kali 700 bisa dihitung-hitung. Kemuliaan Al-Quran, membaca saja, ditahu artinya tidak ditahu artinya, nama reketo, nama lengoto, dapat satu huruf 10 pahala. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, saya hurufuna, yang kedireken-reken, saya hurufuna Bismillahirrahmanirrahim, nanti bisa dihitung ya. Atau saya bocorkan jumlahnya itu 19. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 kali 10 kali 700. Nanti dihitung kembali, kalau tidak sampai 19 atau lebih 19, rekening ini hitung ulang. Nah, berapa huruf di dalam Al-Quran? Itu kalau belajar membaca Al-Quran tentu ada gurunya, ada pembelajar, ada pengajar. Yang mengajar kita itu namanya mu'allimul Quran. Jadi muta'allimul Quran yang belajar dan yang mengajar, guru mengaji itu namanya mu'allimul Quran. Berarti disebut mudarrisul Quran. Ini dua-duanya ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka ini adalah orang yang terbaik di antara manusia. Muta'allimul Quran dan mu'allimul Quran, mereka adalah orang yang terbaik di antara manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah ada di sini. Ada tingkatan di atasnya. Itu disebut sebagai qari. Qari. Kalau perempuan qari'ah. Biasa kita dengar kalau ada musabaqah,
Apa yang disebut qari'ul Quran artinya membaca Al-Quran, tapi membacanya ini sudah fusha, fasih. Apa yang dikatakan membaca Al-Quran secara fusha? Ia membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf, petujuh tepu lafalannya. Dan yang kedua, dia membaca dengan tajwid sesuai dengan hukum-hukum tajwid, itu fasih. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ya, sebutan hurufnya, makharijul hurufnya, karena setiap huruf ada sifatnya. Juga dengan ilmu tajwid, sesuai dengan ilmunya untuk membaca Al-Quran secara benar, sesuai dengan lisan Arab. Ya. Jadi itu di atasnya tingkatan tadi sebagai muallim tadi, qari'ul Quran atau qari'atul Quran. Di atas ini ada lagi tingkatan yang ketiga, namanya talil Quran. Ini juga artinya membaca Al-Quran, tapi mereka ini bukan sekedar fasih dengan makharijul huruf, dengan ilmu tajwid, tapi dia mencoba memahami apa artinya, memahami apa kandungannya, untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya. Jadi tidak sekedar membaca, tapi kadang-kadang dia berhenti pada satu ayat, kemudian dia menganalisa, kemudian dia menghayati, akhirnya ada pemahaman yang dia tangkap. Itu namanya tadabbur. Dan ini wajib. Bukan kita sekedar wajib mempelajari membaca Al-Quran, juga kewajiban mentadabburi Al-Quran. Menurut Al-Quran, orang yang tidak mentadabburi Al-Quran itu dianggap hatinya lalai hatinya, bahkan dianggap hatinya terkunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Jadi penting tadabbur, dan potensi tadabbur ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita, tapi kita bisa mentadabburi. Satu ayat atau sepotong ayat yang kita tadabburi, simak secara baik, perhatikan baik-baik, kita hayati, itu akan mendatangkan sebuah ilmu baru yang tidak didapat karena membaca tulisan, dan bukan didapat karena mendengar orang, tapi seperti lahir sendiri. Ada ilmu baru yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mentadabburi Al-Quran. Satu ayat yang ditadabburi berulang-ulang itu diberikan ilmu berkali-kali, baru lagi pada ayat yang sama. Bagaimana lagi dengan ayat yang berbeda? Ya kan? Itu Umar bin Khattab pernah mendengar sahabat yang lain membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, dan seterusnya. Setelah itu Umar bin Khattab berkata begini, semana sedunia raya baru-baru turun. Sepertinya ayat ini barusan turun. Kenapa bilang begitu? Karena dia rasa ada pemahaman baru yang masuk. Itu mendengar orang lain, bagaimana kalau dia baca sendiri? Dia rasa ada yang baru, padahal surah ini sudah lama dihafal. Itu namanya hasil tadabbur. Setiap kita ada potensi itu, coba digali. Makanya ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu yang tidak kering-keringnya. Itu Al-Quran. Karena kalau dibaca satu, dikaji satu, dia mendorong kita untuk membuka ayat yang lain. Begitu juga ayat yang lain yang kita pelajari mendorong kita untuk masuk kepada ayat yang lain yang terkait. Itu sehingga saling kait mengait. Itu hidayahnya Al-Quran. Jemaah yang berbahagia, tingkatan di atas tali
ahli Quran ini ada lagi namanya hafizul Quran. Hafizul Quran. Dan ini juga wajib. Setiap kita wajib menghafal Al-Quran, sebagian atau seluruhnya. Minimal Al-Fatihah, karena dipakai dalam salat, dan Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Minimal Al-Fatihah. Sampai kalau ada orang masalah biar Al-Fatihahnya tidak dihafal, pendapat ulama dia suruh baca lafaz Allah, 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 Allah sampai kira-kira jumlahnya sebanyak panjangnya Al-Fatihah. Masa Allah tidak dihafal? Tentu kalau kata ilah di mas sempajan jadi penghafal lagi alhamdulillah. Ya, yang benar Allah, Allah, Allah sampai kira-kira banyaknya sepanjang jumlah Al-Fatihah. Nah, hafizul Quran ini kemuliaannya, insyaallah nanti kalau di akhirat masuk surga, dia akan menempati tingkatan surga sebanyak tingkatan ayat yang dihafal. Kadang kamu ayat maaflah, kadang kamu baca sih, minresi tingkatan, kadang kamu minresi, kadang kamu minresi. Jadi dia akan berhenti di tingkatan surga tertinggi menurut hafalannya. Tapi hafalan itu namanya hafiz, al-hifzu, memelihara. Artinya dia terpelihara, dia hafal sekarang di dunia, masih bisa dihafal nanti di akhirat. Dan ketika Quran hafal mana? Bilang dulu itu hafiz, tapi sekarang habis. Jadi kenapa ada? Karena tidak terpelihara, habis karena tidak terpelihara. Kalau dipelihara itu namanya dipertahankan hafalan, selalu diulang-ulang insyaallah. Bahkan lebih dari itu menurut hadis, orang yang hafal Al-Quran akan memasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya. Syukurun anak mahkota, dorong anak untuk menghafal lebih daripada sekedar baca. Sekarang sudah banyak lembaga hafalan, sudah banyak anak-anak kita yang menghafal, banyak berhasil, banyak bisa dicontoh. Tidak mengada-ada kalau mengatakan saya mau menghafal Quran, itu tidak mengada-ada. Banyak yang sudah sukses. Di atas hafizul Quran ada lagi namanya, lebih tinggi lagi nih, adalah lagi namanya ashabul Quran. Ashabul Quran artinya sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran, selain Al-Quran ini. Jadi saking dekatnya dengan Al-Quran sampai dia bergelar sahabat Al-Quran. Maksudnya sahabat, majarat ini masih tetap, ya, selalu bersama, kemana-mana selalu bersama. Sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran ini nanti di akhirat akan mendapat syafaat Al-Quran. Akan mendapat syafaat Al-Quran. Apa itu syafaat? Syafaat itu orang yang seharusnya masuk neraka, tapi karena mendapat syafaat, ia bebas dari neraka dan masuk surga. Itu namanya syafaat. Nabi ada hak syafaatnya. Makanya kita dianjurkan selalu membaca doa azan, doa sesudah azan. Itu siapa yang selalu membaca doa sesudah mendengar azan, itu akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Nah, ini Quran ini juga ada hak syafaatnya. Nabi SAW bersabda, Al-Quran syafi'un musyaffa wa mahilun musaddat. Al-Quran itu peminta syafaat yang syafaatnya dikabulkan. Tapi sebaliknya penentang, Quran juga itu penentang yang kalau dia menentangnya dibenarkan. Syafaatnya diterima oleh Allah, tentangannya itu dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dengan Al-Quran ini, apakah kita menjadi temannya Al-Quran sehingga Al-Quran bela kita, atau kita tidak menghiraukan Al-Quran sehingga Al-Quran tidak mau membela kita? Itu yang disebut Nabi, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Quran nanti di akhirat itu bisa menjadi pembelamu dan bisa jadi penentangmu.
Maka kita dianjurkan berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatul li wa la taj'alhu hujjatul lana. Jadikan Al-Quran itu pembelaku dan jangan jadikan Al-Quran itu sebagai penentangku. Jadi orang yang menjadi teman Al-Quran akan mendapat syafaat Al-Quran nanti di akhirat. Andai kata harus masuk surga baru dimintakan syafaat oleh Al-Quran, maka ia akan diloloskan dari neraka. Itu luar biasa sahabat Al-Quran. Dan yang paling tinggi kedekatan kita dengan Al-Quran ialah yang disebut sebagai Ahlul Quran. Ahlul Quran artinya keluarga Quran. Sebagai keluarga itu lebih dekat lagi daripada sahabat. Ahlul Quran, keluarga Al-Quran, ya. Itu lebih dekat lagi daripada sahabat. Sudah ahlinya, ya, sudah keluarga Al-Quran. Bagaimana yang seperti ini? Menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak keluarga dari kalangan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak keluarga dari kalangan manusia. Keluarga Allah luar biasa, paling luar biasa keluarga. Kalau kita menjadi keluarga Allah, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah itu punya keluarga banyak dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, wala ahlullahi ahlul Qur'ani wa khassatuhu. Keluarga Allah itu adalah ahlul Quran dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Ini ada yang menjadi keluarga Allah karena keluarga Al-Quran, dan ada orang yang menjadi keluarga Allah karena pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting. Inna lillahi ahlina minan nas hum ahlul Quran wa khassatuhu. Allah punya keluarga banyak dari kalangan manusia. Mereka itu adalah ahli Quran dan mereka itu adalah pilihan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini paling tidak kita hayati dan bisa menjadi pemicu motivasi mendorong kepada kita untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran dari mana sekarang, ya, supaya tidak Ramadan kita dari tahun ke tahun tapi Quran kita masih begitu-begitu terus, ya. Tapi syukurlah kalau bisa ada yang pertama muta'alimul Quran atau mu'alimul Quran, karena yang menjauh dari Al-Quran itu tidak ada di kelas ini. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan-jangan umatnya ini akan menjadikan nanti Al-Quran sebagai mahjura, bara yang disingkirkan, bara yang dibiarkan, bara yang tidak diperdulikan. Itu namanya ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.